Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Untuk hari ini kita nggak bahas dulu kaktus sama sukulen. Untuk hari ini saya ingin mencoba menanam bunga matahari. Jadi ini saya beli benihnya merek Daily Farm. Kemudian ini jenisnya Sunflower Velvet Queen. Untuk kemasannya ini isinya 10 biji. Untuk harga ini dibilang murah. Untuk satu bungkus ini 10.000 harganya. Kemudian untuk di bagian belakangnya ini ada beberapa petunjuk untuk cara menanamnya. Dan ini jangan lupa dilihat dulu expirednya ya. Ini masih lama, 1 Januari 2023. Jadi ini untuk sekarang saya akan coba tanam terlebih dahulu, dan nanti akan saya lihat prosesnya apakah sama sesuai yang di prosedur di belakang kemasannya atau memang pertumbuhannya lebih cepat. Oke, langsung aja kita akan tanam ya. Untuk media tanamnya sendiri ini saya pakai media campuran. Ini sekam bakar, kemudian tanah biasa, lalu pupuk organik secukupnya, kemudian terakhir ada pasir malang sedikit ya. Lalu untuk wadah pembibitannya saya pakai bekas makanan. Jadi nanti ini dilubangi dulu bawahnya seperti ini. Sebelum bijinya ditanam, ini harus kita siram dulu sampai basah. Setelah media cukup basah, baru kita akan tanam bijinya ya. Nah, ini untuk bijinya. Jadi di dalam kemasannya dikasih plastik lagi. Kemudian ini untuk bentuk bijinya seperti ini. Sangat kecil sekali ya. Oke, langsung aja kita akan tanam. Untuk posisi menanamnya, jadi untuk yang bagian runcingnya ini di bagian bawah ya. Setelah selesai, kita kasih tanah lagi, media tanam lagi sedikit aja buat menutupi permukaannya aja. Kemudian kita siram lagi. Kemudian proses yang terakhir, kita tutup ininya, wadahnya, kemudian kita sungkup selama beberapa hari, dan kita akan amati untuk beberapa hari ke depan apakah bijinya akan tumbuh atau tidak ya. Sekarang tanggal 8 Desember 2020. Jadi nanti kita akan lihat perkembangannya setelah 3 hari, kemudian 1 minggu, lalu 2 minggu sampai 1 bulan ya. Oke teman-teman, hari ini tanggal 11 Desember 2020, dan ini sudah 3 hari ya dari proses menanam, dan sekarang bisa kelihatan untuk biji yang berkecambah. Ini yang baru kelihatan baru 3, yang ini sama satu lagi yang ini.
Jadi 3 hari ditanam ini udah cepat berkecambah ya. Kemudian ini juga ada lagi yang di sebelah sini. Ini dia baru muncul berkecambah. Kemudian yang sebelah sini juga sama. Yang ini dia tanahnya mulai naik. Dan sampai saat ini di hari ketiga baru sekitar ada 5 yang berkecambah ya. Jadi dari 10 biji yang saya tanam baru 5 yang mulai berkecambah. Oke, paling next untuk ke 1 minggunya nanti saya akan lihat kembali apakah udah berkecambah semua atau ada beberapa yang gagal ya. Oke teman-teman, hari ini udah pas 1 minggu usia dari Sunflower Velvet Queen, dan yang tumbuh hanya 6 dari 10 biji yang saya tanam, berarti sekitar 60% ya yang tumbuh. Pertumbuhannya cukup cepat juga, ini udah pada panjang-panjang ya. Untuk nanti saya akan pindahkan ini setelah dia tumbuh daun yang kedua atau daun sejatinya. Ini kan baru daun yang awal ya, berkecambah cuman 2. Nanti kalau sudah muncul daun lagi yang kedua, itu baru saya akan pindahkan ke pot masing-masing ya. Oke, next kita akan tunggu di minggu kedua. Sekarang ini umur 2 minggu udah keluar daun yang keduanya. Jadi beda-beda ya, ada yang kecil, kemudian ada yang besar. Lalu ini saya kasih turus, soalnya ini tanamannya memanjang ya, katanya kurang sinar matahari, jadi agak melewat ya. Jadi nanti saya akan coba jemur dulu sampai jam 10 apakah ada perkembangan atau enggak. Next kita akan lihat di minggu ketiga ya. Hari ini adalah minggu ketiga untuk bunga matahari yang saya tanam, dan ini tampilannya sudah muncul daun sejatinya ya. Kemudian kemarin kan ada 6 buah, sekarang tersisa 5. Yang satunya lagi patah ya. Jadi ini kekurangan sinar matahari, makanya tubuhnya panjang-panjang. Kalau sekarang saya jemur terus dan hasilnya seperti ini ya, jadinya kokoh. Oke, next kita mati ke minggu yang keempat ya. Hari ini minggu keempat, dan ini pertumbuhan dari sunflower red velvetnya udah tinggi-tinggi ya. Kemudian daunnya udah lebar-lebar, lalu ukuran batangnya ini udah tebal ya. Kemarin masih tipis-tipis, gampang patah, sekarang udah mulai tebal-tebal. Kemudian juga ada beberapa hama nih seperti ini. Tadi pagi saya cek, ternyata ada ulatnya ya, gak tahu dari mana tiba-tiba ada ulatnya, lumayan cukup banyak, jadi agak bolong-bolong. Udah saya bersihkan semuanya. Oke, next kita akan amati di minggu kelima ya. Hari ini minggu kelima untuk pertumbuhan bunga matahari red velvet queen-nya. Jadi pertumbuhannya ada yang beda satu ya. Yang ini besar, batangnya juga udah tebal-tebal. Yang sisanya ini yang 4
ini seragam ya ukuran daunnya. Kemudian untuk tinggi batangnya sendiri ini ada yang agak tinggi, ada yang beda ya. Kemudian untuk yang besar ini dia masih belum berbunga, masih belum ada tanda-tanda berbunga. Kemudian kalau yang 4 ini seperti muncul ini ya, bakal bunga atau calon bunga. Jadi di minggu kelima ini ada yang udah mau berbunga, ada yang belum ya. Ini kalian bisa lihat yang ini lumayan jelas, seperti ada calon bunga ya. Next kita akan lihat di minggu berikutnya. Hari ini adalah minggu ke-6. Ini prospek pertumbuhan dari bunga matahari red velvet queen-nya ya. Jadi ini udah pada tinggi-tinggi. Kemudian sebagian diganti ke pot ya. Sebagian lagi masih di polybag. Lalu ini di minggu ke-6 bakal bunganya udah pada kelihatan, udah besar-besar. Yang ini udah ada, yang ini juga sama. Jadi untuk yang 4 tanaman ini udah pada kelihatan ya. Kemudian yang ini baru muncul untuk bakal bunganya. Jadi yang ukuran besar ini agak telat. Saya juga kurang tahu ya ini pertumbuhannya kayak gimana. Cuman kalau lihat di kemasannya ini 8 minggu udah mulai berbunganya mekar ya. Jadi ini baru minggu ke-6 udah pada keluar bakal bunganya. Jadi next kita akan amati lagi di minggu ke-7 sama ke-8 ya, atau minggu berikutnya. Oke teman-teman, hari ini adalah minggu ke-7. Ini perkembangan dari bunga matahari red velvet queen-nya ya. Jadi ini ada satu tanaman yang udah berbunga. Nah ini udah kelihatan bunganya. Untuk ukuran bunga ini kecil ya. Ini perbandingannya segini, nggak sebesar yang sunflower biasa ya. Jadi ini kecil bunganya. Kemudian untuk warna ini masih agak keorenan, tapi ada sedikit warna merah ya. Oke, di minggu ke-7 yang ini udah berbunga lebih cepat. Terusnya kan ada sisa lagi 1 minggu. Ini kan harusnya minggu ke-8 udah berbunga semua. Yang ini masih belum mekar bunganya. Kemudian yang ini juga sama. Yang ini juga sama. Kalau yang ini baru muncul bakal bunganya. Kemudian di sini ada salah satu tanaman. Dia batangnya pecah ya, seperti ini. Bisa dilihat. Jadi ini pertumbuhannya agak terhambat ya. Daunnya juga masih kecil-kecil. Karena ini nggak tahu batangnya tiba-tiba pecah. Tapi tanaman masih tumbuh ya. Oke, next kita akan lihat perkembangan di minggu terakhir, yaitu minggu ke-8. Oke teman-teman, hari ini adalah minggu ke-8. Ini adalah minggu terakhir ya untuk mengamati pertumbuhan bunga matahari red velvet queen. Dan ini hasilnya ya, setelah 8 minggu atau kurang lebih 2 bulan ya. Jadi dari yang saya tanam ini ada beberapa variasi ya.
Yang pertama ini yang kecil, ini yang paling kecil ya. Ini bunganya juga kecil. Ini kenapa? Jadi yang ini problemnya adalah si batang dia mengalami pecah ya di sini. Nah ini, jadi ini batangnya pecah yang menyebabkan si pertumbuhannya tidak maksimal ya. Jadi ini paling kecil. Kemudian yang ini yang 3 ini ukurannya medium standar ya, dan bunganya juga seperti ini. Jadi bunganya kuning ke merah-merahan, tidak terlalu merah seperti yang digambar. Kemudian untuk ukuran bunga juga tidak terlalu besar ya, tidak seperti bunga matahari yang biasa. Untuk tinggi ini kurang lebih 80 cm lah ya. Kalau yang bunga matahari biasa itu lebih dari 1 meteran biasanya. Untuk ukuran ini kecil atau medium. Kemudian dari sela-sela daunnya ini muncul lagi cabang, kemudian ada bunganya seperti ini. Ini juga sama. Yang ini full ya, cabangnya udah mau keluar. Yang ini juga sama, cuma belum kelihatan. Ada beberapa bagian di bagian atasnya yang cabangnya keluar, dan ini bakal bunga juga. Ini juga sama, yang ukuran medium, udah mulai kelihatan cabang-cabangnya ya. Jadi bakal bunganya di setiap daun cabang seperti ini. Kemudian ini yang paling besar. Jadi yang paling besar ini dulunya pas waktu kecil atau baru berkecambah, dia batangnya besar, kemudian pecah juga sama seperti yang paling kecil. Tapi tiba-tiba ini yang paling besar aja ya, pertumbuhannya melesat. Bisa dilihat ya, untuk yang paling besar ini dia dari cabang-cabang daunnya belum kelihatan yang muncul. Kemudian bakal bunganya juga ini lama ya, nggak mekar-mekar. Tapi untuk ukuran ini sangat besar, jadi pertumbuhannya cepat ya. Dan ini untuk bakal bunganya. Oke, mungkin di minggu ke-8 ini cukup sekian untuk melihat pertumbuhan bunga mataharinya. Jadi kalau teman-teman untuk yang mau beli, ini dari Daily Farm, ini recommended ya. Pertumbuhannya bagus, dari 10 biji dulu yang tumbuh cuma 6. Kemudian ini mati 1 karena kesenggol dan patah batang. Dan untuk kendala paling hama pasti ada. Dulu juga saya nemu seperti ulat, itu pasti ada. Kemudian kemarin dari segi sinar matahari juga kurang, jadi ini harus sinar mataharinya cukup. Kalau kurang bisa dilihat ya di video yang di awal itu, pertumbuhannya seperti memanjang, kemudian batangnya juga tidak terlalu kuat, gampang patah ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk review tanaman hari ini. Next kita akan coba tanam tanaman yang lain dari merek Daily Farm atau enggak dari merek yang lain ya. Nanti akan saya dokumentasikan selama beberapa minggu atau sesuai dengan waktu yang ada di browser ya. Oke, untuk teman-teman yang udah menyaksikan, terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar lebih semangat lagi untuk review tanaman berikutnya. Oke, terima kasih banyak.